Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqamika, wa syababaka qabla haramika, wa faragaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrik." Shadaqallahu wa shadaqa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita dengan kasih sayangnya, mencukupi kita dengan nikmat-nikmatnya, memberikan hidayah kepada kita. Hanya kepada Allah kita bersyukur, kita memuji, kita berlindung daripada godaan setan, kita berlindung daripada akibat buruk perbuatan-perbuatan kita. Dan hanya kepadanya kita memohon agar kembali sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bermajelis ilmu. Satu kesempatan yang istimewa, tidak Allah berikan kepada sembarang hambanya. Karena pada musim yang sering kali hujan tidak menghalangi kita untuk datang, ya bisa jadi karena lelahnya fisik bekerja, ya, lelahnya fisik yang sudah tidak lagi muda, tetapi semangat kita bisa menyebabkan kita datang. Itu semua semata karena pertolongan dari Allah tentunya. Ada satu kisah menarik sebagai motivasi bagi kita, bahwasanya jangan sampai kita ini punya nikmat hidup lalu tidak ada satu bagian pun dari nikmat hidup kita yang kita jadwalkan, yang kita rutinkan untuk talabul ilmi. Karena kalau sudah tidak mikir ngaji, tidak mikir belajar lagi, maka rugi. Seorang ulama berasal dari Tegal, beliau bernama Kiai Asmawi, usia 90-an tahun. Beliau berangkat dari Tegal ke Jakarta karena majelis ilmunya di sana. Perjalanan kurang lebih 4 jam. Di sana ngaji selama 2 jam, ya. Kalau kita 1 jam, jadi ngaji ini 2 jam. Perjalanan 4 jam, ngaji 2 jam, kembali pulang 4 jam. Berarti total 10 jam pada usia beliau 90 tahun. Nah, satu saat ini pernah terjadi miskomunikasi. Apa? Ketika beliau datang bersama sopirnya di tempat majelis taklimnya, muridnya, santrinya, jamaahnya niki mengira libur, sehingga ketika beliau datang ini tidak ada orang.
Kalau umpama itu terjadi kepada kula jenengan, balik pulang atau ditinggal kulineran apa pripun? Jauh, 4 jam perjalanan. Ya, ternyata jamaahnya tidak ada, miskomunikasi. Ternyata apa yang terjadi? Yang beliau lakukan, beliau tetap ngaji, beliau tetap bermajelis ilmu, yang jadi muridnya supirnya, Pak. Tetap 2 jam juga. Setelah itu kemudian baru pulang. Ya. Beliau pernah menjalani operasi. Selepas operasi, ya di masa istirahatnya, yang diminta kepada anaknya apa? Minta supaya dibawakan kitab kuning. Kitab kuning itu ya tidak berarti selalu kitabnya kertasnya kuning. Ya kadang juga putih ya, yang tidak ada harokatnya itu, kitab Taurat. Nah, beliau ngaji kitab kuning itu terus ya, kitab kuning itu mutolaah kitab kuning itu saking nopo, saking semangati tolabul ilmi, saking senengnya ngaji. Itu beliau. Usia berapa tadi? 90 tahun. Ya. Anaknya juga mewarisi, berangkat dari Tegal ya, ke Jakarta naik bis 5 jam perjalanan. Di sana juga ngaji mulai jam 1 sampai subuh. Berapa muridnya? Muridnya jamaahnya 7 atau 6 orang. Siapa mereka? Pedagang nasi goreng. Ya, jadi majelisnya pedagang nasi goreng. Mulai jam berapa tadi? Jam 1 sampai subuh. Jam 1 sampai subuh. Nah, ketika salah seorang santrinya ini ditanya sama Ustadz Nuruddin, ya, apa enggak capek kan? Habis kerja kok kemudian ngaji. Karena ini ngajinya sepekan sekali, akhir pekan, besoknya libur kan. Jadi mulai jam 1 sampai subuh. Apa enggak capek? Nah, kemudian jawabannya alhamdulillah, selama ini nggih nyaman-nyaman saja. Selama ini juga tidak ada kendala, juga tetap istiqomah ngaji. Ketika ditanya apa sebabnya? Merasa malu kalau kemudian Allah kasih umur sekian tahun lamanya, itu kemudian tidak menyisihkan waktunya untuk ngaji. Kelak bagaimana kalau nanti kembali kepada Allah ditanya? Kan tidak bergeser ya kaki seorang hamba besok pada hari kiamat, kecuali ditanya tentang 4 perkara. Tubuhnya, waktunya, kesehatannya, itu buat apa? Ada nggak tersisa untuk ibadah? Ada nggak dia alokasikan untuk ngaji? Ada nggak kemudian dia itu datang ke majelis ilmu? Kalau tidak ada, sedangkan ya seorang muslim hamba Allah itu tertuntut untuk memperbaiki ibadah, dan penghambaan ibadah kepada Allah tidak akan sempurna dengan ilmu, maka wajib mutlak dia untuk ngaji, kata nggih. Nah, kalau kemudian dia kaya apa ngaji, kerja iku wis pegel, mikir iku suwabot, kok kemudian leren nunggu wisan sak jam wisan. Nek nang omahe lah santai-santai kan. Kok dia tidak punya pikiran ngaji, tidak punya terbetik kemudian alokasi untuk talabul ilmi, maka nanti kita khawatir ditanya oleh Allah ya. Umur yang sekian tahun lamanya mosok ndak kemudian dialokasikan untuk ngaji ya. Maka jika kemudian kita sebagai seorang muslim yang memang belum mapan, belum dalam ilmunya ya, belum sempurna pemahamannya, wajib kita ngaji, Pak. Wajib kita datang kepada para ulama, bermulazamah di majelis-majelis mereka. Ya, jangan kemudian apa, wis cukuplah dengan ilmu yang saya miliki. Khawatir, kenapa? Bisa jadi tidak maunya kita itu karena malasnya kita. Dan malas itu nanti kadang bercampur dengan nafsu kita. Kalau sudah nafsu yang menguasai, maka salahlah paham dan salah jalan yang kita tempuh. Ada satu kisah ya, Imam Asma'i ini pernah di jalan beliau melihat ada seorang pemuda yang menguntit seorang perempuan yang membawa
keranjang isinya buah delima, mau dijual ke pasar itu, dikuntit. Tahu dikuntit ya? Ditutno, diikuti. Dilihat saja ya sama Imam Asma'i. Sambil kemudian diperhatikan apa yang terjadi. Pemuda ini kemudian ngambil satu buah delimanya, lalu kemudian berangkat pergi. Imam Asma'i kemudian mengikuti, loh ini ada seseorang yang kemudian ngambil, ya ini berarti mencuri. Setelah diikuti, apa yang dia lakukan? Ternyata pemuda ini menemui seorang pengemis yang kelaparan, lalu diberikan, Pak, ini buat sampean makan. Bertambah heran lagi, loh ini kok ngambil dikasihkan. Biasanya kalau orang ngambil kan dimakan, kalau ngambil disai, ini ngambil kok diberikan, nyuri lagi kan gitu. Maka didatangi, kemudian ditanya, wahai rojul, wahai fulan, engkau mengambil buah delima daripada pedagang itu, tapi kok tidak kamu makan, kok tidak kamu simpan, tidak dibawa pulang, tapi kamu berikan kepada pengemis. Ini satu keburukan, satu perbuatan dosa. Kamu mencuri dan hasil curian kamu yang barang haram kamu kasihkan ke orang lain. Ya. Maka pemuda ini, ya, rojul ini kemudian mengatakan, wahai bapak, sesungguhnya saya ini sedang berdagang dengan Allah. Loh, berdagang gimana maksudnya? Saya ini sedang bertransaksi dengan Allah. Bahwasanya orang yang mencuri, melakukan perbuatan dosa, dicatat satu perbuatan dosanya. Sedangkan melakukan kebaikan, setiap satu kebaikan dibalas 10. Berarti kan saya masih punya tabungan berapa? 9. Ya. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Asma'i, ya sungguh celaka, ya, dan sungguh buruk pikiranmu, dan itu satu pemikiran yang rusak. Sesungguhnya apabila engkau itu bersedekah, ya, melakukan satu kebaikan, dan ternyata sedekah kamu, pemberian kamu itu berasal daripada harta yang haram, maka sama sekali tidak terima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah menerima hanya yang thayyib-thayyib saja. Seumpama engkau itu mencuci pakaianmu tetapi mencuci dengan air kencing, air kotoran, maka tentu tidak mendapatkan atau menghasilkan kesucian. Kadang orang itu tadi loh, karena pemahaman ilmunya dangkal, ya toh, kemudian syahwatnya itu mendahului, ya, maka yang terjadi adalah salah paham dan salah jalan seperti ini. Bukannya dapat pahala, bukannya dapat balasan, tetapi apa? Sia-sia. Yang kedua, bisa jadi orang yang memang mengerti, tetapi karena nafsunya itu mendahului, nafsunya yang menyitirnya, akhirnya apa? Jadilah harta itu, harta yang haram itu dia sedekahkan, dianggap cukup, dianggap laundry. Jadi dosanya itu di laundry. Ya. Itu namanya apa? Ilusi harta haram. Memang harta haram itu, ya, kadang membuat orangnya itu berimajinasi seperti itu. Dia punya hartanya haram, disedekahne, Ramadan tenggene panti asuhan, disedekahne damel bangun masjid, ya, dibuat untuk umrohkan orang lain. Kan kemarin kan beritanya ngoten nggih, hasil korupsinya dipakai untuk mengumrohkan sekian banyak orang. Bisa jadi karena pemikiran seperti ini. Dosa kan 1, lek nglakoni 10, berarti masih punya tabungan 9. Itu namanya apa? Ilusi harta haram, ya. Dan sekali lagi kembali ini apa? Karena tidak memiliki pemahaman ilmu yang benar. Jadi wajib kita untuk ngaji, ya. Kalau orang kemudian mencukupkan, aku wis cukup ilmu nih, wis cukup, gak perlu ngaji mana, bisa jadi apa?
dia tertutupi dengan pandangannya. Ilmu itu kan luas ya. Ilmu itu luas. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kita kitab Mukhtarul Ahadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati berwasiat kepada sahabat Barra bin Azib. Apa beliau mengatakan? Wahai Barra bin Azib, idza ataita majja'aka, apabila engkau beranjak menuju tempat tidurmu, engkau hendak istirahat, fatawaddo, satu, wudulah kamu. Wudu akalis sholat, kamu sempurnakan wudunya sebagaimana kamu menyempurnakan wudu ketika mau sholat. Tsumma taji ala shikikal aiman, lalu ketika engkau berangkat tidur, maka berbalinglah menghadap ke kanan, tidak ke kiri, apalagi tengkurap. Tsumma qul, kemudian ucapkan doa, dan jadikan doa ini adalah akhirul kalamik, akhir ucapanmu. Jadi setelah ucap doa ini kamu udah tidak ngomong-ngomong lagi, tidak bahas apa lagi. Apa doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, karena memang senang dan memang berharap, ya, dan memang tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat lari kecuali hanya kepadamu. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah, aku beriman terhadap kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utus. Kemudian Nabi mengatakan, fa in mutta min lailatik, wahai Barra bin Azib, kalau hal ini sudah kamu lakukan, satu, wudu, dua, kemudian menghadap ke kanan, kemudian kamu ucapkan doa ini dengan penuh kesadaran dan kepasrahan, kok kemudian Allah takdirkan kamu wafat, meninggal dunia, min lailatik, pada malam itu juga, fa anta 'alal fitrah, maka kamu mati, kamu wafat dalam keadaan suci, dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Ya, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Setelah kamu berdoa ini, jangan kamu ngomong yang lain. Nanti kalau ngomong yang lain, doa lagi. Ya, ngomong yang lain, doa lagi. Jadikan ini sebagai akhir kalammu. Nah, setelah disampaikan itu, setelah dinasihati itu, langsung Barra bin Azib faraddatuha 'alan nabi. Lalu kemudian saya ulang lagi. Jadi diajarkan Nabi, kemudian diulang lagi. Langsung dihafalkan sama Barra bin Azib. Ya, laka Barra bin Azib mengatakan, ketika aku sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya, qultu wa rasulika, aku kemudian mengatakan bukan wa bi nabika, tetapi aku mengatakan wa rasulika, dengan rasulmu. Lalu Nabi mengatakan, la, jangan mengucapkan begitu, tapi ucapkan sebagaimana aku ajarkan, yaitu apa? Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Pun jangan dirubah, ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Para ulama ketika mensarah hadis ini itu kemudian menjelaskan kenapa kok Barra bin Azib itu menggunakan lafaz wa rasulikal ladzi arsalta, kepada rasul yang engkau utus. Karena Barra bin Azib itu punya anggapan sekali dayung dua terlampaui. Artinya apa? Ketika disebut rasul, itu rasul lebih lengkap daripada nabi, ngerti gitu. Karena kalau rasul itu kan memang dalam perbandingannya, rasul itu membawa syariat, ya, yang diajarkan,
Tetapi Nabi itu tidak membawa syariat. Nabi itu adalah masih memegang atau mengikut syariat daripada Rasul sebelumnya. Jadi kalau disebut Rasul, pengennya Bara bin Azib nubuahnya dapat, Rasulnya juga dapat. Tapi kata Nabi, enggak, ucapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini Bara bin Azib, Pak. Jadi diajari Nabi langsung dimurojaah, langsung dia dihafalkan. Kalau barangkali dulu ya, kalau orang mau diceritani mungkin jenengan menjumpai. Kalau dulu itu kan belum ada papan tulis, belum ada ini gitu. Adanya katanya sabah, Pak, gitu. Jadi diajarkan, ditulis, kemudian dimurojaah, disimak, dihapus lagi. Nah, kayaknya seperti itu dulu Bara bin Azib, para sahabat. Diajarkan Nabi, langsung kemudian dihafalkan, disimak sama Nabi, ya. Kemudian Nabi betulkan kalau ada yang salah, ya, seperti itu. Itu Bara bin Azib. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Hadis ini masuk dalam kategori hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita adab atau etika ketika kita mau tidur. Sungguh Islam itu ajaran yang amat sangat lengkap. Semua sisi kehidupan manusia ada aturannya dalam Islam. Sampai dalam hal tidur pun ada tata caranya. Boten kemudian awak pekil langsung sebelak ngoten nggak silang. Tetapi ada tata caranya. Di sini apa Rasulullah ajarkan bersuci ini. Rasulullah ajarkan bersuci. Yang kalau dari tinjauan kesehatan itu ada manfaatnya. Urat-urat yang kencang di wajah ini ketika terbasuh dengan air wudu, pakai adalku digosok ini maka relaksasi. Ya. Sehingga awet nom ngoten. Jenengan kalau pengen awet nom berarti sering wudu. Di satu sisi memang Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar selalu dalam kondisi suci, gitu. Agar selalu dalam kondisi suci. Nabi mengatakan tahiru hadil ajsad. Taharakumullah. Wahai para sahabatku, wahai umatku, kamu Allah kasih tubuh seperti ini, tahiru hadil ajsad, sucikan tubuhmu, taharakumullah. Kalau engkau sucikan, engkau taharah, engkau berwudu, maka Allah akan mensucikan tubuhmu, Allah akan menjaga kondisi batinmu. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran illa bata ma'hu fi syi'arihi malakun. Tidaklah ada seorang hambanya Allah yang dia itu sebelum tidur dia wudu dulu. Maka ketika dia tidurnya dalam kondisi suci, dalam kondisi sudah wudu, maka Allah utus malaikat yang menemani dia sepanjang malam. Lalu malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir li abdik, ya Allah, hambamu ini tidur dalam kondisi suci, dia menjaga dirinya dalam kondisi suci, dia tidur dan sebelumnya dia sudah wudu terlebih dahulu, maka ya Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dalam hadis yang lain, ketika orang itu berwudu, apa yang keluar bersama tetesan air wudunya? Dosa-dosa. Ya, selamatnya kok kula jenengan mboten ningali ngoten Pak. Nggih, mboten ningali. Kalau Imam Abu Hanifah itu bisa kelihatan, Pak. Imam Abu Hanifah itu pernah melihat seseorang yang berwudu, lalu kemudian dosa-dosanya itu Allah perlihatkan keluar bersama tetesan air wudunya itu. Makanya dalam mazhab beliau ini air mustakmal itu tidak suci. Karena tadi itu bercampur dengan dosa itu. Nah, kula jenengan kok diparingi pirsa kali Gusti Allah. Mungkin nggih padha kuat ben ngoten nggih. Wudu kemudian opo iki ngoten ya. Kotoran. Ya. Itu. Jadi luntur dosanya, tentu dosa kecil nggih. Maka dalam kondisi suci, Allahumma firli abdik, malaikat mendoakan sepanjang malam, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam kondisi suci. Ya, jadi seperti itu. Pripun ya kemudian kalau yang belum nikah ya, aman.
Kalau yang sudah menikah kemudian tidur bersama pasangannya, engko piye? Saya punya was-was kok kemudian suci piye kemudian ketika bersama istri. Maka dalam hal ini tetap mendapatkan keutamaan, ya. Tetap mendapatkan keutamaan. Asalkan ngeten, Pak, tidak terkurangi keutamaannya ketika kemudian setelah wudhu tadi kemudian tidur bersama istrinya, bersama suaminya, ya toh. Kemudian ada pelukan seperti itu, tetapi tidak mengurangi hatinya untuk berzikir kepada Allah. Jadi hamba Allah umat Nabi Muhammad ini diajarkan Nabi itu kan dalam semua kondisinya itu terhubung dengan Allah. Makanya kalau dalam satu riwayat itu disebutkan, ya Rasulullah jenengan tertidur, jenengan tidur. Maka Rasulullah kan menjawab bahwasanya tidur adalah hanya mata saya, tetapi hati saya tetap tersambung dengan Allah. Makanya tadi itu gandengannya wudu, berdoa, zikir, ya, wudu, berdoa, zikir. Jadi sepanjang malam sampai kemudian kita terlelap dalam tidur, kita tidak terputus dari zikrullah. Kalau dalam hadis yang lain bahkan disebutkan, ya Rasulullah ajarkan itu sebelum tidur kita membaca surat Al-Ikhlas, kita membaca Muawwidzatain, kita membaca ayat kursi. Riwayat yang lain bahkan Nabi ajarkan apa? Kita membaca tasbih 33 kali, kita membaca tahmid 33 kali, kita membaca takbir 34 kali, totalnya 100. Idza ataitum majja'akum fasabbiha 33 wahmadallah 33 wa kabbirallah 34. Kalau kamu hendak tidur, maka wahai Abdullah bin Zubair, tasbihlah 33 kali, tahmidlah 33 kali, takbirlah 34 kali, totalnya 100. Banyak wirid yang Rasulullah ajarkan kita sebelum tidur. Monggo dipilih. Hari ini kita pilih yang ini, besok pilih yang ini, besok pilih yang ini. Jadi seperti itu. Ya. Ampun sampai kosong dari zikrullah ya. Karena kalau orang tidur itu kan saudaranya mati, Bang ya. Saudaranya mati sudah tidak sadar. Kalau kemudian nanti memang mati betulan, ya mata alal fitrah, matinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Pun ketika orang itu tidur, dia aslamtu nafsi ilaik, aku pasrahkan diriku padamu ya Allah. Kalau saya punya barang nitip ke orang, mungkin orangnya masih bisa lali. Aku biar tahu nitip barang, kapan nitip barang? Lali. Aku nitip barang iya, ketika diambil ternyata barangnya kurang. Ya, kalau kita nitip sama manusia, mungkin kurang amanah. Tapi kalau kita pasrahnya nitipnya kepada Allah, Allah pasti menjaga. Maka sebelum tidur adalah saudaranya kematian. Hilang kesadaran kita pasrahnya kepada siapa? Allah. Nggih. Dihafalke nggih. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika dan seterusnya. Nggih. Sampun hafal. Gawa ning men ya. Gawa sing pendek-pendek ae. Ben variasi wae gitu, ben variasi. Kalau kita makan saja kan sayurnya variasi, lauknya variasi. Mosok ibadah nggih. Ya banyak riwayat Nabi kasih contoh, tidak kita variasi. Ada contohnya ya. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbi, wa idza aradallahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina ainaihi." Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah berikan ciri-ciri, Allah berikan tanda-tanda. Apa itu? Allah jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Sing dicekel duwe mboten kata, tapi hatinya lapang. Ya, mboten lain jembar wae ya. Hatinya kaya, ya, hatinya kaya.
Allah jadikan di dalam hatinya ada takwa, rasa takut kepada Allah. Apabila Allah jadikan keburukan bagi seorang hamba, maka juga ada tanda-tandanya. Apa itu? Ja'ala faqrahu baina ainai. Kalau Allah jadikan baik, Allah jadikan hatinya kaya, cukup dengan Allah, diisi dengan takwa. Tapi kalau Allah jadikan dia itu buruk, tandanya apa? Ada ketakutan miskin yang menggelayut di depan matanya. Kalau ada ketakutan miskin yang menggelayut di depan matanya, maka melihat apapun itu rasanya kurang. Rasanya kurang. Kalau jenengan kan mungkin pernah, tapi mungkin tidak setiap hari, atau mungkin tidak pernah, ya toh. Kemudian apa? Betok koper, betok tas isine 1 triliun. Ayo. Pernah saya, bukan milik saya tapi titipan. Ya. Niku tiyang lek mboten nate nyekel dhuwit kathah, nyekel dhuwit kathane won. So seneng barang ngoten ya. Kadang ngoten nggih dipamerno, padahal mboten duwite ngoten gitu. Tapi kalau orang kemudian Allah berikan kekayaan dalam hatinya, meskipun uangnya banyak ya, itu apa? Tidak menjadi satu-satunya tujuan. Bahkan kalau kemudian dia punya itu, dia gunakan membantu orang lain. Kalau umpama dia itu diberikan wewenang kepemimpinan, maka bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk kemaslahatan banyak orang. Kalau dalam kaidahnya itu, orang kalau dijadikan pemimpin, kata Umar bin Khattab, orang yang dijadikan pemimpin, aku, kata Umar bin Khattab, adalah ibarat seorang wali terhadap yatim. Jadi kalau ada wali yatim kok kemudian membawa harta anak yatim itu, maka amanah agama tidak boleh dikorupsi, tidak boleh untuk dirinya sendiri, tapi semata-mata untuk maslahatnya yatim itu. Maka kalau ada pemimpin kok kemudian berkebalikan, diamanai kok kemudian untuk memperkaya dirinya sendiri, maka tidak mengikuti sahabat Umar bin Khattab. Nah, keturunan beliau Umar bin Abdul Aziz itu juga mengikuti jejak beliau. Apa? Ngeten. Umar bin Abdul Aziz di hari pertama beliau jadi khalifah, beliau ini memanggil bendahara negaranya. Ya, bendahara negaranya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, wahai bendahara negara, apakah Baitul Mal ini hartanya habis atau masih banyak? Oh, masih banyak. Wahai sahabat, wahai pemimpinku, masih banyak. Maka kata beliau, kalau gitu akhriju ilan nas a'toyatihim. Kalau gitu kumpulkan rakyat data, ya, punya KTP, kalau nggak punya KTP buatkan, lalu berikan tunjangan kepada mereka, bantuan langsung tunai, semuanya dapat, ya, rakyatnya. Setelah semuanya dapat, kemudian Umar bin Abdul nanya lagi, wahai bendahara negara, apakah sekarang harta Baitul Mal sudah habis? Masih banyak. Maka apa yang beliau katakan? Beliau katakan, ya, ibahathu anil gharimin suddu duyunahum malam takun duyuna sarofin au fasadin. Cari di seluruh pelosok negeri ini orang yang pailit karena hutang, asalkan hutangnya bukan karena dibuat foya-foya, hutangnya bukan karena dibuat judol, hutangnya bukan karena dia itu hidup bermewah-mewah, yang memang orang itu terkena hutang dan pailit nggak bisa bayar, gharimin. Kumpulkan, lunasi hutangnya. Setelah itu dilakukan, nanya lagi, wahai bendahara negara, gimana sekarang? Harta Baitul Mal sudah habis atau belum? Oh, masih banyak. Udah kalau gitu, zawiju man arada zawaj, ya, wa ajizhul faqra. Kumpulkan orang-orang yang belum nikah, jomblo-jomblo itu kumpulkan semuanya, ya. Kemudian apa? Nikahkan semuanya, kasih modal sangoni.
Ya, karena khawatir ya kalau orang kok tidak nikah-nikah, apalagi sudah berkecukupan. Kata Umar bin Khattab, kalau orang kok begitu maka indikasinya dua. Memang dia itu punya kelainan. Kalau enggak gitu dia mau maksiat sama hartanya. Maka benda rusak, nikahkan. Dibuat halal statusnya. Cari orang-orang yang jomblo belum nikah, nikahkan, entaskan dari kemiskinan, kasih modal, kasih sangu. Ya. Setelah itu dilakukan, nanya lagi, wahai bendahara negara, apakah masih tersisa atau sudah habis? Masih ada, wahai Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang, atu ahla dhimmah min malillah. Kumpulkan ahlu dhimmah, kumpulkan orang-orang kafir yang mereka itu bernaung di bawah negara Islam. Mereka itu juga masyarakat kita, mereka juga rakyat kita, mereka itu juga orang yang patut untuk kita tolong, ya. Maka berikan kepada mereka harta dari Baitul Mal. Ini semua itu hartanya Allah, bukan hartanya Umar bin Abdul Aziz. Kasihkan mereka. Fa inna lahum haqqan alaina bi uhudihim, karena mereka sudah sepakat, mereka enggak menyerang kita, mereka tunduk sama kita, maka mereka kita lindungi, sedekahkan kepada mereka. Ketika ditanya oleh bendaharanya, wahai Umar, jenengan iki kok kenapa buang-buang duit negara kayak gini? Kenapa enggak diinvestasikan saja? Kenapa kekayaan negaranya banyak? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, sungguh yang jiwaku ini berada dalam kekuasaannya Allah. Jiwa ini adalah jiwa yang pengen sesuatu yang lebih tinggi. Aku ini levelnya, seleranya itu pengen lebih tinggi. Maka ketika dulu aku berniat, aku punya keinginan untuk menikahi Fatimah. Fatimah itu putrinya Khalifah. Karena memang seorang yang solihah, seorang yang bagus akhlaknya, Allah berikan kepada aku. Ya, dari sekian banyak perempuan solihah, aku lihat yang paling baik siapa? Fatimah. Aku meminta kepada Allah supaya dinikahkan dan Allah berikan kepada aku Fatimah. Lalu setelah itu aku memandang bahwasanya orang kalau ingin memberikan manfaat yang paling banyak, dia harus jadi yang paling puncak. Siapa itu? Pemimpin. Aku meminta kepada Allah supaya diamanai dan aku diberikan sifat yang mampu memegang kepemimpinan itu. Maka aku dijadikan sebagai seorang pemimpin. Dan sekarang tidak ada lagi sudah yang aku inginkan kecuali apa? Ridhonya Allah, surganya Allah. Maka sudah, harta ini hanya mampir saja, bukan miliknya Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi seperti itu. Ya, apa tadi? Kalau Allah jadikan hatinya kaya, Allah jadikan hatinya selalu rindu kepada Allah, Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam tangannya, tidak berada di dalam hatinya. Tapi kalau Allah kehendaki keburukan, kebayang terus yang tenggene mripaten iki duwe ngoten. Akhirnya napa? Salate mboten khusyuk to. Kerjane mboten khusyuk, mboten jujur. Akhirnya napa? Ngambil yang bukan haknya. Terus kemudian setelah tadi dapat bingung, wah ini apa iki wis dilundri ae wis. Akhirnya apa tadi? Apa yang didapatkan disedekahkan dengan harapan apa? Mencuci dosa-dosa yang dilakukan. Kata Imam Asma'i, enggak bisa. Seperti apa? Orang yang mencuci pakaian tapi dengan air yang kotor, dengan air yang najis, rugi dua kali. Itu ilusi harta haram. Ya. Maka itulah orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan hatinya kaya cukup dengan Allah. Allah jadikan hatinya rindu kepada Allah. Allah jadikan di dalam hatinya menancap kokoh ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya apabila Allah jadikan, takdirkan hamba itu melenceng jauh kepada keburukan, yaitu kerugian, Allah jadikan kefakiran membayang di depan matanya, sehingga dia tamak rakus menempuh jalan yang haram, sehingga dia terjerumus kepada murkanya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki hati yang baik, hati yang bertakwa kepada Allah. Allah jadikan hati kita kaya, sehingga kalau umpama kula jenengan ditakdirkan kaya ngoten nggih. Dan memang kita pengen kaya toh Pak. Tapi kaya itu tidak sampai merusak hati kita, tidak sampai merusak kualitas ibadah kita, tetapi kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Maka apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.
bagi kita semua. Semata kebaikan hanya dari Allah, kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.